Oke, Oke. jadi gini, kita memang pada hari ini 10 sesi itu saya bagi sedemikian rupa. Ada setidaknya ada 3 link soal yang sudah saya siapkan. eh Nanti kalau misalkan ada sisa, saya masih ada beberapa. Jadi saya sudah antisipasi. Memang kita fokusnya adalah TIU ya, TIU bagaimana caranya menjawab teknik cepat gitu berdasarkan eh, kisi-kisi yang ada. Kisi-kisi yang terupdate itu seperti apa? Jika teman-teman lihat Kemenpan RB begitu kan, ini seperti ini teman-teman. Ada Nah, 3 kategori. Nur tuh rumahnya begini itu Erangga, Kak. Ini pasti tahu sama Adi. Oke. Jadi misalkan ada kemampuan verbal, kemudian ada kemampuan numerik, dan ada figural. Saya jelaskan satu persatu teman-teman. Kemampuan verbal itu ada apa? Ada analogi. Analogi ini adalah dia semacam sinonim, antonim, dan padanan kata. Kita akan latihan besok atau lusa, nanti saya agendakan. Kemudian ada silogisme. Silogisme itu ada beberapa kategori. Dia ada jika maka, kemudian ada premis-premis, kemudian ada penarikan kesimpulan. Begitu ya. Kemudian terakhir adalah analitis. Analitis ini apa? Analitis ini adalah semacam logika posisi. Dia misalkan soalnya terkait ada sebuah catering, dia menjadwalkan masakan ini, masakan itu dan lain sebagainya. Kemudian ada dia pada antrian gitu kan. Antrian apa? Antrian tiket atau konser dan sebagainya atau bisa jadi dia posisi tempat duduk dan lain sebagainya. Ini adalah kemampuan verbal itu di dalam 3 kategori ini. Selanjutnya adalah kemampuan numerik. Kemampuan numerik itu ada apa? Ada 4 ya. Ada 4 sub di sini. Yang pertama adalah berhitung, gitu ya. Berhitung ini apa aja? Berhitung ini ada bilangan, kemudian menghitung sederhana, terus ada bentuk akar, pangkat, desimal, pecahan, persen, dan lain sebagainya itu namanya berhitung. Kemudian yang kedua ada deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Deret angka teman-teman ini nggak cuma sekedar deret angka. Nanti hari ini kita fokusnya di deret ya. Deretnya terbagi menjadi 3. Ada deret angka yang literally dia angka banget gitu kan. Ada juga namanya deret aritmatika dan juga ada namanya deret geometri. Itu sebetulnya maksudnya barisan dan deret. Bagian dari deret aritmatika, bagian dari deret angka begitu. Meskipun nanti ada lagi satu sebab yang namanya soal cerita itu gabungan dari lain-lain gitu. Yang C ini emang perbandingan kuantitatif ini akan agak banyak teman-teman. Perbandingan kuantitatif ini ada sekitar 5 sampai dengan 7 nomor begitu ya. Ini sama ini juga 5 sampai dengan 7, bahkan mungkin katakan ini 5 nomor, terus deret angka itu juga 5 nomor, totalku tuh 35 ya. Terus nanti yang jelas itu kalau verbal sinonim antonim itu nggak banyak ya, dia nggak banyak. Atau bisa jadi gini teman-teman, contoh berhitungnya nanti 7 nomor, berarti deret angkanya bisa jadi ini 3. Perbandingan kuantitasnya tuh 4, nanti di breakdown begitu satu-satu. Nah soal cerita ini yang biasanya atau yang selalu tiap tahun keluar itu terkait jarak, waktu, kecepatan, diskon, laba, rugi, tabungan awal, tabungan akhir, himpunan, statistik itu masalah di soal cerita. Ini adalah sub-sub general, tapi nanti akan saya breakdown begitu. Hari ini kita fokusnya di sini, materi deret. Deret angka dan dimodif dengan soal cerita. Begitu ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kemudian yang terakhir, kemampuan figural. Figural ini juga ternyata dari kemampuan figural ini sekitar 5 sampai dengan 7 nomor. Kak, kira-kira figural mungkin nggak 10 nomor? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Figural itu udah 7 itu udah maksimal. Begitu. Karena nanti ini komposisinya juga banyak teman-teman ya. Ini juga ya. Jadi dia figural itu 5 sampai dengan 7 nomor. Di mana dia ada beberapa kategori ya. Kemampuan figuralnya yang analogi. Jadi nanti kalau sebelah kiri seperti ini, sebelah kanan seperti apa? Nanti kita latihan juga ya. Dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam menalar melalui perbandingan 2 gambar. Jadi bandingan antara 2 gambar. Kalau sebelah sini gambarnya dibalik, sebelah sana dibalik atau enggak gitu. Bisa juga dia mirroring atau what is the next atau seri. Nah, seri itu berarti di sini serial. Setelah itu juga sebenarnya kalau total kita bicara figura itu ada 5 ya, 5 macam. Tapi di sini yang di highlight adalah cuma 3 analogi ketidaksamaan. Maksudnya ketidaksamaan itu gimana Kak? Kita nyari dari 5 itu gambar yang berbeda itu yang mana begitu. Dan terakhir ada serial. Serial itu biasanya hubungannya adalah what is the next. Kalau diputar 90 derajat, berarti selanjutnya adalah 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat gitu. Kalau misalkan nanti semakin miring, semakin miring, semakin miring, atau semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, atau tipe Volcadot. Yang pertama Volcadot 1, yang kedua Volcadot 2, gitu, dan seterusnya.
Oke, ini adalah versi terbaru begitu ya teman-teman. Jadi kita fokus TIU, nanti kalau ada sisa waktu kita latihan TKP dan lain sebagainya. Yang penting kita ada 10 sesi itu cukup nggak sih Kak? Sebetulnya kalau mau lengkap nggak cukup ya 10 sesi, tapi saya akan berusaha dalam 10 pertemuan ini sangat maksimal. Dan teman-teman, saya perlu perlu jelaskan juga bahwa nanti teman-teman juga sudah akan mendapatkan bahan atau update soal terbaru yang saya sudah upload. Kemarin saya minta email teman-teman di grup, cuman mungkin belum direspon. Nanti bisa yang sudah pendaftaran udah yang sudah ngisi link termasuk Mbak Asti, Mbak Mira, Mbak Asti, Mbak Mira sama aja ya. Mbak Asti, Mbak Nuriskia sama Mas Deva nanti akan saya masukkan begitu. Seperti ini ya guys. Jadi ini berbeda yang sama kelas biasa gitu. Nah ini e-book CPNS 2023 baru. Jadi ini saya baru beli. Silakan teman-teman gunakan aksesnya. Selain ini juga nanti saya akan kasih link satu lagi. Ini tapi soal lama tapi masih related. Itu yang di sebelah sini. Kelas kelas F. Nah, ini di bagian 3 ini teman-teman juga akan saya kasih bukakan. Nah, mulai dari sekarang sebaiknya teman-teman ngeprint yang halaman 9, ada 18 atau 16 halaman. Kemudian yang nomor 1, butir-butir Pancasila. Begitu ya. Jadi jelas ya ada 2 link materi, nggak usah beli lagi, udah cukup. Dan nanti setiap kali pembelajaran saya akan berikan akses rekamannya lewat YouTube dan file slide-nya begitu. Sampai di sini adakah yang ditanyakan? Di sini sudah bergabung Mbak Safa. Mbak Safa silakan perkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman, menyebutkan nama dari jurusan apa dan apply-nya apa. Monggo Mbak Safa. Halo Mbak Ya, Safa. Mbak. Ya, halo. Ya, halo. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Mbak, terdengar jelas. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Nama saya Safa. Saya mau apply, saya insya Allah apply di PPATK. Oke, terima kasih Mbak Safa ya. Mudah-mudahan Ya, mudah-mudahan lancar semuanya ya. Oke, di sini teman-teman juga pada belum selesai uploadnya ya Mbak Safa masih berjuang. Mbak Safa mungkin udah selesai, alhamdulillah. Nanti teman-teman saya mohon diskusi aktif atau mungkin per hari harian juga nggak masalah. Ada soal, nemuin soal tiba-tiba di e-booknya kesulitan, di foto, dikirim ke grup itu juga nggak apa-apa. Japri saya juga nggak apa-apa. Kalau saya sedang slow respon berarti saya sedang ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih Mbak Safa dan teman-teman. Kita langsung lanjut ya. Jadi gini teman-teman, saya tadi sudah mengatakan ya, ini kalau saya kecepatan kasih tahu aja. Saya dalam setiap pembelajaran saya sudah nyiapin setidaknya 3 link. 3 link itu kalau misalkan kita bisa membahas dengan lancar. Tapi kalau enggak, at least dua link itu harusnya sudah bisa dikerjakan. Saya nggak membahas semua varian teman-teman. Kalau dibahas semua varian itu nggak akan selesai atau nggak cukup waktunya karena terbatas. Karena harapannya setiap kali satu sesi ini nggak cuma satu bab, itu 2 bab terlampaui. Kayak sekarang nggak cuma deret angka, tapi saya sudah menyiapkan namanya deret angka, deret aritmatika, dan deret geometri. Teman-teman nanti akan tahu bedanya deret aritmatika dengan aritmatika sosial. Nanti akan tahu begitu ya. Dan soal-soal yang ada ini cukup mewakili dari semuanya. Ya mewakili lah ya. Kalau kita bicara banyak tadi kan variannya banyak. Saya usahakan ini adalah soal-soal yang semirip mungkin, istilahnya yang oh saya dulu pernah dapat seperti ini loh, biar teman-teman nggak terlalu melenceng jauh begitu ya. Kalau istilah belajar tuh belajarnya mirip-mirip gitu. Begitu teman-teman. Tetapi nanti jangan kaget kalau misalkan bakalan ada PR. PR-nya nggak harus dibahas di hari berikutnya, nggak. PR-nya buat latihan. Buat latihan apakah tadi sudah paham atau belum. PR-nya nggak harus berupa link soal. Kalau misalkan kayak page gitu atau nggak harus saya bukakan. Maksudnya kalau saya nggak sempat naruh di link Google Form berarti saya akan memberikan satu file gitu buat latihan. Nggak banyak sih paling 3 nomor dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Sebelum lanjut, apakah ada yang ditanyakan? Monggo kalau yang ingin ditanyakan. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita langsung lanjut aja. Saya akan menerangkan ya, akan menerangkan jenis-jenis kita masuk ke deret angka. Deret angkanya benar-benar deretnya angka saja ya. Bedanya apa sih Bu, deret angka dengan deret lain? Nanti teman-teman akan saya
setelah deret angka ini selesai atau final, saya akan menerangkan terkait barisan dan deret aritmatika sama geometri. Contohnya seperti ini. Nah, kayak gini. Ini baru namanya barisan dan deret aritmatika. Tapi sebelum ke sini, kita akan membahas dulu yang deret angka saja. Deret angka saja ini tadi keluar bisa jadi sampai dengan 5 question gitu, 5 atau 3 atau dan sebagainya. Ini terdiri ada 3 tipe, teman-teman. Tipe pertama, mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut join kelas saya gitu kan, mungkin sudah tahu, sudah hafal, dan sudah paham ya. Artinya apa? Kita hanya review sebentar sebelum kita ke deret aritmatika. Oke, nanti akan saya jelaskan bedanya apa sih deret aritmatika dengan deret angka biasa. Nah, nanti itu saya akan jelaskan pas saat deret aritmatika nanti. Tipe 1 ini adalah tipe yang langsung. Maksudnya langsung itu gimana? Dia nggak pakai lengkap, teman-teman ya. Oke, tipe 1 ini 11 ke 14 dia selisihnya adalah 3, kemudian 14 ke 18 dia selisihnya 4, 18 ke 23 ini selisihnya 5. Secara konsep dia itu adalah urut ya, 3, 4, 5, tapi secara teori dia itu adalah tingkat 2. Di mana tambah satu gitu kan. Nanti berarti ke sini tambah 1 berarti 6. Nah, maka 23 ditambah 6 dia adalah 29. Maka jawabannya adalah Bravo. Ini masih mudah ya. Nanti habis langsung latihan ke soal. Sampai di sini adakah yang ditanyakan terkait tipe 1, teman-teman? Paham semuanya? Gimana Mbak Asti? Ada pertanyaan Mbak Asti? Enggak, Bu, maaf. Oh ya, Enggak. apa nanti raise hand aja ya kalau misalkan ini bingung atau ini disalah. Saya nggak ingin lah hari pertama langsung soal cerita. Nah, nanti teman-teman tambah pusing gitu ya. Jadi kita hari pertama yang relax aja, yang agak ringan ya, bukan ringan tapi agak ringan. Kenapa? Kalau yang paling ringan sebetulnya nggak paling ringan aja sih, maksudnya yang dia nggak perlu ngitung itu adalah bab figural, teman-teman. Itu nggak perlu ngitung. Satu lagi juga nggak perlu ngitung itu kalau bab verbal, tapi dia mikir ya, ngitung enggak tapi mikir iya gitu ya. Oke, kita langsung ke sini tipe 2. Tipe 2 itu gimana sih Kak Vera? Tipe 2 ini adalah dia lengkap satu ya. Dia lengkap satu, lengkap satu, lengkap satu, dan seterusnya. Teman-teman, sebetulnya kalau kita lihat soal, itu cuman ada 3 jenis. Yang dia biasanya soalnya di akhir, ini kan diterangkan di akhir. Dan soal saya hari ini semuanya adalah di akhir. Ada juga nanti yang berasal di tengah-tengah, ada juga yang di depan. Jadi titiknya itu macam-macam ya. Ada yang di akhir, ada yang di tengah, dan ada yang di depan. Dan titiknya itu ada berapa urutan berikutnya. Biasanya ada 1, 2, dan 3. 3 itu udah maksimal. Dia hampir nggak pernah urutan 4 urutan berikutnya hampir nggak pernah. Maksimal 3, tetapi yang biasa atau sering keluar itu adalah 1 urutan berikutnya atau 2 urutan berikutnya. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kayak gini, ini kan seperti ini. Berarti nggak usah kita kerjakan, nggak apa-apa. Kita langsung aja, oh sebenarnya kuncinya di sini. Atau yang urutan bilangan genap. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, kalau kita pelajari tipenya adalah, oh 6 ke 12, dia tambah 6 gitu kan. Atau kali 2 gitu kan. 6 kali 2, 12. Kemudian kali 2, 24. Oh ya udah fix. Kalau ini sepanjang ini sama, kali 2, berarti ini bisa dicurigai kali 2. Kak Vera, emang mungkin ya di sini kali 2, ini kali 3? Mungkin. Ini kalau ini kali 2, ini kali 3, berarti di sini harus kali 4. Dan seterusnya, dan seterusnya. Asalkan dia memiliki pola. Pola seperti apa? Pola yang fix. Jadi, pada deret angka itu nggak ada rumus spesifik. Dia hanya main pola saja. Kita hanya mencari pola. Terus Kak Vera, kalau seandainya yang ini tuh aku kerjakan gimana yang merah-merah? Ya nggak apa-apa, tapi nggak akan ditanya. Contoh, let's say katakanlah, oh 3 ke 10 itu tambah 7. 10 ke 24, dia tambah 14. 24 ke 45 itu tambah 21. Oh, artinya apa? Ini tambah 7, dia tingkat 2, gitu kan. 7 tambah 7, gitu kan. Tambah 7, dan seterusnya. Atau bisa aja 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3, what is the next? 7 kali 4 tambah 28. Tapi kita nggak ditanyakan yang ini. No, we don't need this. Tapi kita perlunya yang di sini. 24 kali 2. 24 kali 2 itu adalah 48. Ya udah, kita carinya seperti itu. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang kesulitan mengerjakan soal cerita, bingung harus diapain, nganalisis,
tetapi lebih lebih cepat mengerjakan ini, maka tekniknya teman-teman ketika menjawab soal TIU berarti kerjakan terlebih dahulu yang gambar, figural. Biasanya dia terletak di antara dua. Kalau nggak dia benar-benar di tengah-tengah banget, seperti contoh nomor 50-an atau 60-an, kalau nggak di tengah berarti dia di akhir. Di akhir itu langsung ke nomor kayak 65, 64, 63 dan seterusnya atau di tengah-tengah. Hampir nggak pernah namanya figural itu di awal, kecuali TOTO ya. Kecuali kalau misalkan ada beberapa platform di TOTO dia justru figuralnya kok di depan. Tapi sepanjang saya tahu CPNS dari tahun ke tahun dia hampir nggak pernah keluarnya di depan. Dia setidaknya di tengah lah, di tengah agak akhir atau di paling akhir sekalian. Jadi, bagi siapapun yang memiliki kesulitan untuk mengerjakan soal cerita, soal yang panjang-panjang, berhitung akar, berarti dahulukan figural sama deret. Deret ini banyak teman-teman tadi 5 sampai dengan 7 gitu. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak kita langsung ke tipe 3. Enggak ada ya. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya langsung raise hand saja. Next, ini ya tipe 3. Tipe 3 ini, Kak Vera, kira-kira jumlah angkanya kok ini banyak sekali. Berbeda kalau tadi kayaknya nggak sampai situ. Ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kok angkanya banyak banget, lebih dari 7, bahkan lebih dari 10. Iya. Jadi, nggak ada spesifik aturan pembuatan soal, oh angkanya harus 10, enggak. Jadi, suka-suka yang bikin soal. Tapi intinya adalah kita harus mencari formula tadi. Tipe 1, tipe 2, tipe 3 gitu. Nah, kalau tipe 3 dia adalah lengkap dua, teman-teman. Contoh dari 5, dia ke 7, kemudian ke 9, kemudian ke 11, kemudian ke 13. Nah, ini kan ada dua lagi kemudian di sini. Nah, kita nggak perlu cari. Meskipun kita tahu polanya adalah tambah 2, tambah 2, tambah 2, dan seterusnya ya. Berarti di sini dia sebetulnya 15. Tapi kan kita nggak nanya di sini. Kita nanya di sini setelahnya pas. Oke, kita kasih tanda hijau. Kita tanya di sini 4, kemudian dia 5, kemudian 6, kemudian dia 7. Oh, pasti dia fix. Dia adalah urut. Tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Udah selesai. Kita nggak perlu nyari yang 3, 4, 5, 6 ini. Meskipun kalau misalkan dicari, kita juga akan tahu jawabannya. 3 tambah 1, 4, tambah 1, 5, tambah 1, 6, berarti di sini tuh 7. But we don't need this one, we don't need this one. Kita hanya perlu angka 8 saja. Ini 1, 2, 3 itu yang paling sering muncul si pembuat soal ini biasanya mengeluarkan tipe-tipe ini. Oke, do you have any question guys? Sebelum lanjut, adakah yang bertanya tentang tipe-tipe sebelum kita bahas tipe lain selain tipe 3 ini? Nanti ada tipe lain yang dia jarang muncul, tapi memang termasuk dari kisi-kisi. Monggo jika ingin bertanya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Oke, next. Jadi, selain tipe seperti ini, angkanya itu nggak melulu bilangan bulat. Sometimes dia angkanya juga seperti ini, pecahan. Kadang juga angkanya nggak melulu positif, kadang juga negatif, gitu kan? Tapi Kak Vera mungkin nggak angkanya desimal. Mungkin, yes, it is, tapi sangat jarang desimal. Biasanya kalau dari angka dia tuh angkanya whole number gitu. Kalau nggak ya pecahan begini. Pecahan pun juga harus hati-hati teman-teman ya. Ini kan karena sistem gitu jadi agak susah gitu kan. Jadi sebetulnya kalau pecahan kalian tulisnya pembilang penyebutnya seperti ini gitu kan. Nah, begitu 4/7, 7/9. Ini kalian pelajari juga polanya. Pola apa? Pola pembilang dan penyebut. Kalau kita perhatikan, di sini pembilangnya adalah 1, 2, 4, 7. Nah, oh ini selisihnya 1, 2, 3. So, what is the next? Berarti dia tambah 4. 4 berarti 7 tambah 4, 11. Nah, ini pun juga, oh ini tambah 2 tambah 2 tambah 2. Ini nggak ada peningkatan. Ini selisihnya sama. Kalau ini kan sebetulnya tingkat 2 ya, tingkat 2. Karena ini tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi, di soal TIU CPNS, maksimal tingkatnya itu ada 3. Ini kan level layering ya, 1, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Tingkat 3 itu memang mungkin keluar tapi jarang. Yang paling sering itu hanya tingkat 1, tingkat 2 saja. Sama seperti yang
Sudah. Setelahnya ini hanya satu atau dua. Tiga itu jarang. Layering juga satu dan dua. Tiga itu jarang. Tetapi kalau tipenya ya tiga-tiganya sangat mungkin untuk keluar. Nah, kalau 11 terus di sini oh tambah dua berarti 11. Kayak gini ya. Oh, harusnya 3, 5, 7, 9, 11 gitu kan. Berarti 11/11. Harusnya ada yang 11/11 gitu. Kalau nggak ada berarti ini satu gitu. Harusnya dia 11/11. Karena kadang nggak boleh disederhanakan. Kadang exactly the number gitu ya. Ini saya ambil dari bank soal ya. Lalu ada juga yang oh nggak selesai. Ada juga yang dia namanya adalah tipe Fibonacci. Justru tipe Fibonacci ini cukup sering keluar ya teman-teman. Enggak selalu ya. Saya bilang sering tapi enggak setiap saat. Justru yang pasti fix keluar tipe satu, tipe 2, tipe 3 tadi. Tapi kalau Fibonacci sometime aja. Saya akan jelaskan tipe Fibonacci seperti apa. Mungkin tiga peserta ini atau empat orang sama-sama mungkin sudah familiar ya. Tipe Fibonacci itu adalah menjumlahkan dua angka sebelumnya. Contoh, di sini ada angka 8 gitu. 11 berarti Fibonacci ini adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Berarti 8 tambah 11, 19. Nah, untuk urutan yang di sini, berarti dia 19 ditambah 11. Berarti itu 30. Selanjutnya berarti dia 49 dan seterusnya di sini 79 dan seterusnya begitu. Jadi tipe Fibonacci adalah dengan menjumlahkan dua urutan sebelumnya. Sampai sini do you have any question guys? Kalau nggak ada, untuk bersingkat waktu kita langsung latihan kan? Coba satu persatu terlebih dahulu ya. Memang di soal itu dia nggak akan dikasih tuh nggak dikasih tahu tuh nggak dikasih tahu ya tipe berapa guys, tipe satu, tipe dua, tingkat satu, tingkat dua enggak deh. Jadi itu memang kita sendiri yang identifikasi ya. Salah satu ciri-ciri tipe 2 dan 3 dia itu angkanya naik turun. Naik turunnya gimana Kak? Ini kan 56, 15 tiba-tiba turun. Kemudian naik lagi turun. Naik. Nah, berarti kalau udah naik turun berarti itu nggak mungkin dia tipe satu. Pasti kalau nggak tipe 2 dia tipe 3 gitu ya. Nah, karena ini tipe 2 berarti dia lengkap satu ya kan? Lengkap satu. Lengkap satu berarti oh ini ke sini, kemudian ini ke sini dan ini ke sini. Tapi selesai. Ini nggak ditanyain. Berarti kalian nggak usah perlu capek-capek ngitung. Karena yang ditanya bukan itu. Tapi yang ditanya adalah what is the next ini ya. Jadi dari sini aja teman-teman 6 ke 12 kali 2 gitu kan. Kemudian 12 ke 24 itu kali 2. Oke. Dan kemudian di sini juga kali 2. Kali 2 otomatis dia 48. Kalau teman-teman lancar, ini nggak nyampe 1 menit teman-teman. 40 detik itu udah ketemu gitu. Nah, gimana caranya Kak Vera? Kalau seandainya kita itu ahli atau kita nguasain di bidang ini dari aritmatika, nanti saya akan satu file itu tolong dikerjakan. Satu file itu nggak harus dikumpulkan, nggak buat latihan sendiri aja, mandiri. Tapi saya lupa satu file itu lupa kunci jawabannya di mana. Tapi kalau misalkan minta dikoreksi juga boleh sih. Ada 50 soal teman-teman nanti latihan mandiri. Selain soal yang ini ya. Jadi, oke, next, number two. Nomor 2, ini masih tipe 2 teman-teman ya. Bagi teman-teman yang bingung, ada yang jawab 72, tadi saya lihat ada yang menjawab 74, ada yang menjawab 75 kalau nggak salah ya. Jadi deret ini sebetulnya tuh kita nggak perlu nganalisa soal. Kalau soal cerita kan bingung, ini tuh dibagi dulu atau dikali dulu. Kita mungkin bingungin diapain ya. Itu kalau kita soal cerita. Tapi kalau deret itu udah fix teman-teman. Udah nggak akan keluar dari tiga tipe tadi. Kecuali tadi model pecahan atau model Fibonacci. Cuma dua itu. Selainnya tuh enggak gitu. Nah, ini oke, kita lihat ya. Ini dia yang keberapa gitu yang ditanyakan. Oh, ini enggak, yang hijau-hijau enggak. Berarti kita fokus yang urutan genap. Nah, kalau kayak gini kita nggak perlu tahu itu, langsung genap aja. Oh, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kita lihat selisihnya. Oh, 6 ke 16 itu selisihnya 10. 16 ke 31 selisihnya 15. Ya kan? 31 ke 51 selisihnya 20. Teman-teman perhatikan deh. Kalau dilihat, oh 10, 15, 20 angkanya kan beda semua. Berarti ini tingkat 2, teman-teman. 10 tambah 15 itu tambah 5, gini ya.
15 tambah 5 gitu. Jadi 20. Berarti ini kita tambah 5 lagi gitu. Tambah 5 lagi berarti berapa? Oh, 25. Jadi ini ke sini 51 tambah 25 76. Nah, ini teman-teman banyak yang salah. Saya mau tanya sih, tadi kayaknya mayoritas salah ya. Saya mau tanya ke Mas Nurma. Mas Nurma yang ini bagian ini salah kan ya, Mas? Halo Mas Nurma, are you there? Halo Bu, Ya, yang ini sampean tadi salah ya, Mas? benar Bu, itu Bu, Oh, saya Bu. benar. Oke, saya Halo, mau tanya ke Mas Faiz. Mas Faiz salah ya, Mas? Benar, Bu. Oh, benar. Oke, kita tanya ke Mbak Safa. Mbak Safa yang ini salah ya, Mbak? Iya, salah, Mbak. Kenapa, Mbak? Bingung yang di mananya? Iya, tadi nggak nemu polanya. Oh, tapi udah dicoba tipe 2 gini atau enggak, ketika udah bingung ya udah gitu aja? Iya, itu tadi yang saya kerjain terakhir, Mbak. Oh, ya udah oke ya. Heeh. Namanya seperti ini ya, guys. Eh, eh, Mbak, saya mau nanya Mbak Asti. Mbak Asti yang ini salah nggak, Mbak? Kayaknya salah deh, Bu. Ya, Nggak bingung nemu polanya juga. polanya. Oke. Jadi nanti saya kasih satu file ya. Judulnya adalah deret angka. Sebenarnya ada dua ya. Ada deret angka sama deret huruf. Tapi kok semakin ke sini hampir nggak pernah namanya deret huruf. Jadi yang udah jelas-jelas aja yang keluar pasti deret angka. Nanti saya kasih satu file deret angka. Itu filenya beda sama yang saya share di Google Drive ya. Beda lagi ya. Nanti buat latihan mandiri saja. Oke, next question ya. Teman-teman nanti juga akan nemuin polanya tuh angkanya berulang. Angka berulang itu gimana Kak Vera? Oke di bawah ya. Contoh misalkan gini. Ini 5 6 gitu kan. 5 6 gitu. Terus ini 4 4 4 gitu contoh. Terus 7 8 contoh 4 4 4 4. Nah, ada namanya angkanya berulang. Nah, ini memang modelnya seperti ini. Jadi dia ada angka berulang sebanyak berapa kali, nggak harus sama. Kadang 5 6 1 2 3 78 1 2 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah nama pola berulang yang di luar tadi, di luar tipe 1, di luar tipe 2, di luar tipe 3, di luar pecahan dan Fibonacci itu ada pola seperti ini. Tapi lagi-lagi pola seperti ini tuh jarang, ya jarang. Kak, polanya harus tiga rentet gitu ya? Enggak juga, kadang cuma satu, nanti 4 gitu. Ini urutan ini 4, ini dua angka 4. Nanti dua angka lagi 4. Jadi angkanya 4 terus. Ini dua angka lagi 4 dan seterusnya. Atau dua angka kayak kayak tadi satu angka misalkan 56 kemudian ini adalah 34, 78, 34 dan seterusnya. Jadi ada namanya itu model angka berulang. Begitu ya teman-teman. Next. Nah, kalau seperti ini tipe 3, berarti dia lengkap 2. Ini 1 ke 6, kemudian ini ke sini, kemudian ini 11. Oh, berarti dia nambah 5, nambah 5. Sebenarnya kita cukup ini aja sih tahu, oh polanya tuh sama, nggak berbeda. Beda kalau ini 5, 5, 6, berarti dia, kalau ini 5, ini 6, berarti what is the next? Berarti dia 7, harus nambah 1, nambah 1. Artinya, itu adalah tingkat 2. Nah, konsepnya adalah urutan selanjutnya. Urutan selanjutnya itu ada di sini. 1, 7, gitu kan. 1, 7, dan seterusnya. Oh, ini aku salah ya. Oh, enggak sih. 1 ke 7 itu kan dia 6 ya, guys. Nah, ini ke sini juga tambah 6. 7 tambah 6 itu 13. Ya, 7 tambah 6, 13. Nah, kalau ini 1 ke sini tambah 7, 8. Tambah 7 berarti 15. Siapa yang menjawab 15? Angkat tangan, siapa yang jawab 15? Kayaknya tadi ada yang jawab 15 ya. Enggak, 16. Ada yang jawab 16, ada yang menjawab 14 ya, if I'm not mistaken. Gitu. Ini tadi banyak yang salah, termasuk Mbak Safa salah kan. Mas Nurma yang ini salah nggak, Mas Nurma? benar Bu. Oh, benar. Oke. Mas Faiz salah? Benar, Bu. Benar. Mbak Nuriskia salah? Salah, Bu. Iya, salah. Bingung ya, Mbak? Iya, karena angkanya berulang di depan gitu. Oh, karena tadi berulang di depan. Kalau satu Iya. ya, oke. Kalau satu-satu ini, terus gini guys. Jadi ciri-cirinya
Bu Vera, apa bedanya berulang dan enggak? Kalau ini satunya hanya muncul sekali dan enggak akan muncul di berikutnya, itu berarti angka bukan berulang, berarti bukan tipe berulang. Kalau tipe berulang seperti tadi Mbak, ini empatnya muncul lagi, ini angka empatnya muncul lagi, berarti itu adalah tipe berulang. Nah, karena kadang bisa juga loh angkanya sama kayak 2, 2, 2, tapi nanti angkanya beda semua. Berarti itu bukan tipe berulang, karena dia hanya di depan aja. Gitu ya Mbak Rizkia. Next question. Nah, ini adalah tipe 1. Tipe 1 itu di mana dia adalah nggak lengkap, jadi langsung. Guys, jadi urutan itu nggak selalu naik. Dia kadang juga turun atau berkurang. Dan dia nggak selalu positif, as I mentioned before. Kadang juga negatif. Nah, di sini ketika 60, ini kan berarti artinya turun semua kan. Oh, 60 ke 45 dia minus 15 gitu kan. Oh, ini 45 ke 31 berarti dia minus 14 gitu kan. Oh, ini berarti dia minus 3 berapa? Minus 12. Kemudian ini minus 9 gitu kan. Minusnya dikurangi. Nah, teman-teman cari hubungan. Ini ke sini dia apa namanya? 1 kan. Kurangi lagi 1 gitu kan. Terus ini ke sini juga dia nambah 2 gitu loh. Sorry. Dia nambah 2, terus ini nambah 3 gitu kan. Angkanya 12, 9. Berarti ke sini juga nambah 4. Ya kan? Berarti ini dikurangi 5. 10 dikurangi 5 berarti dia angkanya 5. Gitu. Jadi berulang. Jadi 15 dikurangi 1, 14. 14 kurangi 2, 12. 12 kurangi 3, 9. Dan seterusnya. Ini berarti, sorry ini berarti plus ya. 15 tambah 1 jadi min 14. Min 14 tambah 2 jadi min 12. Ini tambah. Min 12 tambah 3 min 9. Min 9 tambah 4 jadinya min 5. Berarti 10 dikurangi 5 jadi 5. Nah, urutan berikutnya ini baru 0. Gitu. Jadi ada yang menjawab 0 sih tadi. Oke, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini yang tadi saya katakan, oh ini sepertinya tipe berulang, begitu ya. Ada angka apa aja yang berulang gitu. Nah, kita coba perhatikan. 01, oh ini ada angka 4. 23, oh ini ada 4. 45 tadi, oh angkanya ini berulang. Berarti setiap ada 2 angka, dia ada muncul angka 4. Ada 2 angka, kemudian muncul angka 4. Bu Vera, masalahnya angka 4-nya terlalu banyak. Iya, ini karena ini ada 4 juga. Tapi pastikan ketika teman-teman tuh sudah menemukan angka 4 dan seterusnya, berarti coba dilihat jarak antara 41 ke 4 selanjutnya itu ada berapa. Kok di sini jaraknya 2, di sini kok 1 gitu. Nah, berarti ini bukan 4 yang berulang, itu adalah the real number-nya atau angka asli urutannya. Jadi berarti kalau kita perhatikan, oh ini 01, 23, berarti urut kan habis 0, 1, habis 1, 2, habis 2, 3, habis itu 4, 5, berarti ini 6, 7 gitu. Ini 8, 9. Jadi angka inilah yang benar. Urutan selanjutnya, what is the next? Itu berarti 6. Kenapa bukan 5? Karena 5-nya nggak diulangi lagi. Karena ada juga tipe yang diulang. Contoh, ini 01, ini 1, 2. Kemudian di sini 2, 3 ada juga. Tapi ini tipenya kalau yang sudah lewat dia nggak akan diulangi kembali. Yang berulang adalah di urutan ketiga yaitu hanya angka 4 saja. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya guys. Ya, terakhir sebelum saya jelaskan ya, mudah-mudahan kita masih terkejar. Tipe 1, masih tipe 1 lagi teman-teman. Jadi kita adalah tipe 1 tapi ini ada tingkat berapa? Nah, kita coba cek. Oh, ini ke sini tambah 1, ini ke sini tambah 2, ini ke sini tambah 4. Loh, habis 1, 2 kok 4. Berarti dia bukan urut, tapi tingkat ya. Ini ke sini 8, ini ke sini 16, ini ke sini berarti dia 32. Kalau kita perhatikan, berarti itu tipenya ditingkatkan adalah kali 2, teman-teman. 1 kali 2, 2 gitu kan. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Ini ke sini kali 2 berarti 32 kali 2 berarti di sini adalah 64. Nah, sekarang kita jumlahkan 68 ditambah 64.
sama dengan 12 dipen 1, 132. Dan ini teman-teman banyak yang salah. Ada yang salah, siapa yang salah ya kira-kira ya? Mas Raka ya, Raka Devara salah ya nomor ini? Atau benar? Benar, Bu. Hah, benar? Benar, Bu. Oh benar, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman pembahasannya. Jadi yang paling bagus hasilnya adalah salah 2, begitu ya? Oke. Kalau sudah, saya akan menjelaskan satu tahapan lagi ya, yaitu namanya barisan dan deret berupa soal cerita. Ini namanya adalah barisan aritmatika. Sebetulnya ada 2 teman-teman, aritmatika sama geometri. Kadang yang kalau udah keluar aritmatika, dia geometri nggak keluar. Ini yang ngomong barisan dan deret ya, bukan aritmatika sosial. Saya waktu itu keluarnya justru geometri. Tapi geometri itu sebetulnya 1:3. 3 orang dapat aritmatika, 1 orang dapat geometri. Jadi hampir nggak pernah dua-duanya keluar. Jadi salah satu. Nah, kita akan bahas dulu yang namanya barisan dan deret aritmatika. Ini beda dengan aritmatika sosial ya. Coba teman-teman perhatikan dulu. Barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang mempunyai beda suku yang berdekatan sama. Sebenarnya review aja kayak tadi. Tadi itu kita ngomongin barisan aritmatika. Bedanya adalah kalau barisan aritmatika tuh bedanya selalu fix, selalu sama. Nggak mungkin beda. Contoh, kalau tadi kan bedanya masih ada yang berbeda. Nah, ini kan bedanya 1, 2, 4. Nah, kalau ngomongin aritmatika tuh enggak. Ngomongin aritmatika tuh pasti bedanya sama persis. Nah, ini nah kayak gini, namanya barisan aritmatika nih. 1 ke 6, 6 ke 11 itu dia memiliki beda sama. Ini namanya barisan aritmatika. Oke, ini juga nih 1 tambah 6 7, 7 tambah 6 13 itu barisan aritmatika. Selisihnya nggak akan mungkin berbeda. Itu ciri-ciri barisan aritmatika ya. Oke, terus, nah kalau deret itu jumlah. Jumlah suku-suku pada aritmatika. Kak, bingung deh. Oke, nanti langsung ke soal biar teman-teman bisa membedakan antara barisan dan deret dan gimana cara ngitungnya karena rumusnya adalah berbeda. Teman-teman, kalau misalkan kesulitan pakai rumus, saya juga bisa ngajarin pakai logika, tetapi ada beberapa ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Contoh, kalau misalkan yang di soal adalah urutan ke-8 atau urutan ke-10, itu nggak usah pakai rumus, nggak perlu ngapalin rumus. Kak, dan di TIU nanti gimana dong? Dia ngacak. Sayangnya dia nggak mungkin selalu urutannya di bawah 20. Sometimes dia urutan di bawah 20 di mana kita nggak perlu rumus, tapi sometimes dia justru urutan ke-36 contoh atau ke-48. Nah, itu harus hafal rumus. Kenapa? Kalau enggak nanti kita bikin coret-coretannya itu banyak. Gitu ya. Kalau misalkan kita mau barisan dan deret, nanti akan lebih paham ketika di soal ya. Saya sudah nyiapin 1 link questionnya untuk ini ya. Ini rumusnya teman-teman. Ini nggak bisa ditawar. Aku lebih suka pakai yang sebelah kiri sih daripada sebelah kanan. Ini kalau misalkan deret. Contohnya gimana sih? Contohnya gini. Ngitung kursi bioskop. Nah, itu adalah deret. Jumlah kursi yang ada. Oke. Cara ngitung beda tuh gimana sih? Beda itu adalah U2 dikurangi U1. Contoh misalkan Kak Vera punya angka contoh gini, 2, 7 gitu kan. 12, 17. Nah, ini namanya beda. Beda itu gimana? Cara ngitungnya adalah U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Jadi dia U berapa dikurangi U sebelumnya. Kalau U4 berarti kurangi U3. Atau ke sini tuh tambah berapa sih? Oh, tambah 5. Oh, bedanya 5. Ini namanya adalah beda. B itu beda. Gitu. Terus ini kalau misalkan ditanyakan deret. Kalau yang ditanyakan suku ke N, UN, itu berarti pakai rumus yang ini, guys. Contoh, nah kita langsung ke soal. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. A itu suku pertama, B itu beda. Saya biasanya kadang nggak pakai rumus ya, teman-teman. Tapi tadi syaratnya, urutannya nggak boleh banyak-banyak. Masalahnya nanti di real question-nya itu kadang keluar yang sedikit urutannya, kadang keluar yang banyak. Jadi for anticipate, untuk antisipasi ya aku kasih dua-duanya ya. Aku akan kasih logiknya dan aku kasih rumusnya. Rumusnya seperti ini. Nah, kita akan latihan soal. Seperti tadi, jadi aku bahas dulu, aku kasih tahu dulu cara mengerjakan, baru habis ini link question. Suku ke-50. Ya, yang ditanya tuh udah ujuk-ujuk gitu ya. Udah tiba-tiba tuh suku ke-50. Kalau ditanya suku ke N, itu namanya barisan. Barisan. Ciri-cirinya apa?
yang ya udah suku ke-50 aja. Tapi kalau deret, teman-teman perhatikan masalah. Nah, ini jumlah 8 suku pertama. Ciri-cirinya kalau dari itu semua urutannya tadi dijumlah. Dan biasanya ciri-ciri untuk deret aritmatika atau penjumlahan tadi, dia nggak banyak. Kayak jumlah 8 suku pertama. Nah, kalau kayak gini, teman-teman bisa manual. Ini yang bedakan tadi, barisan dan deret. Saya hanya memfamiliarisasikan soal-soal. Kemudian contoh seperti, oh udah itu sih. Nah, ini di bioskop ya. Ini banyaknya kursi pada baris ke-20. Tapi kalau yang ditanya berapakah jumlah semua kursi yang ada di bioskop jika urutan terakhir atau dia memiliki 20 baris itu baru deret. Tapi kalau barisan dia hanya barisan ke-20 saja. Gitu ya. Kita latihan mulai dari yang sini terlebih dahulu, guys. Suku ke-50 ya. Ini kalau teman-teman nggak bisa, Kak Vera, aku kalau misalkan nggak mau ngapalin, capek-capek ngitung aja gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting kan pasti tadi bedanya pasti sama, guys. Jadi ini tambah 8, tambah 8, tambah 8, dan seterusnya. Ini tambah 8. Ya udah, sampai tambah 8 sampai urutan ke-50 itu boleh. Tapi apa iya berapa menit, 5 menit, 7 menit untuk sampai ke suku ke-50? Ya. Ya, halo, ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Ya. Kalau pakai rumus gimana Kak Vera? Ya, rumusnya seperti ini ya. Aku ulang. UN itu adalah N adalah suku ke. Berarti UN itu U50. U50 atau urutan ke-50 sama dengan A. A tadi adalah angka pertama atau urutan pertama. Kak, kalau urutan pertamanya nggak diketahui gimana? Biasanya itu yang dicari. Gitu ya. Gimana dong? Nanti ada lagi ya. Oke. A-nya 7 gitu. Terus N-nya 49 gitu kan. Sorry. N kurang 1 ya. N-nya 50 dikurangi 1 49 ya. Tapi saya breakdown aja biar teman-teman nggak bingung ya. N-nya 50 dikurangi 1 dari mana? Dari rumus. B-nya berapa? Bedanya adalah 8. B8 dari mana? Dari sini teman-teman. Kita cari. Oh ternyata selisihnya adalah 8. Caranya gimana? Urutan kedua dikurangi urutan ke-1. Atau urutan ketiga dikurangi urutan kedua. Nah ini baru kita cari. 7 ditambah 49. Nah kalau kurung itu adalah dikali 49 kali 8 gitu. Berapa sih 49 kali 8? Oh, 49 kali 8 itu hasilnya adalah 392. Kak, aku bingung deh kalau 49 kali 8 itu cara cepatnya gimana? Anggap aja 50, guys. 50 kali 8 itu adalah 400. Dikurangi 8. 8 itu dari mana? Dari 1 kali 8. Oh, hasilnya berarti dia 399. Nanti tinggal dipilih di ABCD-nya. 398, 399, 400, misal 401, dan seterusnya. Monggo, siapa yang ingin bertanya, silahkan. Sebelum ke pembahasan berikutnya. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita ke soal cerita seperti ini. Aku dulu dapatnya geometri, masalah bukan amoeba, bukan. Pokoknya dia jumlah berapakah jumlah total gitu kan. Terus nanti yang ditanya juga beda-beda. Di soal nanti saya hanya memberikan 4 ya, 4 question. Waktunya satu soal 2 menit. Jadi kalian bisa berpikir gitu ya. Agak lama karena memang realnya memang ini nggak bisa cepat. Ini nggak bisa, ini bukan tipe soal yang langsung bisa dikedip-kedip ketemu jawaban. Enggak, itu bukan. Kalau yang bisa dikedip-kedip jawaban itu biasanya bab bilangan, angka nggak semua. Kayak tadi deret angka itu juga sebetulnya bisa dikedip-kedip. Atau bahkan kecepatan itu juga bisa dikedip-kedip kalau misalkan soalnya gampang. Jadi nggak semua soal itu bisa dikedip-kedip ya teman-teman. Ada berapa soal itu memang bisa. Tapi kalau soal yang kayak gini nggak bisa. Dia harus menghitung atau tadi pakai rumus gitu. Ada 2, pakai logical thinking, logika berpikir thinking tadi, sama logical pakai logik, satunya pakai rumus. Nah ini sekarang kita hitung. Barisan paling depan berarti A. A 12 buah. Kita tulis A-nya 12. Nah, oh urutan baris pertama 12.
Baris kedua berisi 14 buah. Berarti intinya bedanya adalah 2. 2 dari mana? Dari 14 dikurangi 12. Baris ketiga 16, berarti kan dia aritmatika. Urutannya sama atau bedanya sama. Dan seterusnya bertambah 2, sudah dikasih aba-aba. Dan seterusnya bertambah 2. Banyaknya kursi pada baris ke-20, berarti kan intinya adalah dia yang ditanya U20. U20 atau UN sama dengan tadi ya, A plus N-1 kali B. Ini kalau ngomongin rumus ya, nah kayak gini. A-nya berapa? Nah, sekarang kita masukkan. Oh, A-nya 2 loh. A-nya 2. Ditambah N-nya 20. N-nya 20. Oke, selamat bergabung Mas Irfan. Ya, ini kita lagi bahas barisan aritmatika. Kebetulan Mas Irfan saya belum pernah nerangin ini di kelas ya. Jadi tolong disimak baik-baik. Selamat bergabung Mas Irfan. Ya, Mbak. Ya, ini 20 dikurangi 1. B, bravo. B, beda adalah 2. Jadi intinya adalah, A-nya bukan 2 guys. A-nya adalah 12 ya. A-nya 12. Jadi 12 ditambah 19. Dari mana 19? Dari 20 dikurangi 1. 20 dari mana? Dari N. N-nya di sini atau dari soal. Satunya dari rumus. Nah, 19 kali 2. Ingat ya guys, ketika kurungnya ini dibuka, dia berubah jadi kali. Sama dengan 12 ditambah 38. Oh, hasilnya dia kursi pada urutan ke-20, dia 50 buah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Mas Ivan baru join, ngerti nggak Mas? Ini kita ngomongin barisan aritmatika, Mas. Kurang, Mbak, karena kan baru masuk udah dijelasin dari udah masuk setengah. Tapi ada recordnya kan, Mbak? Ada recordingnya ada. Iya, nanti aku lihat aja nggak apa-apa. Jadi urutan ke N, UN, A plus N-1 kali B. Ini soalnya aku belum pernah jelasin di kelas F, G maupun H ya, Mas. Ini memang aku ingat-ingat lagi karena aku pernah dapat soal model begini gitu. Jadi aku ingatnya kayak gini. Nggak susah kok, Mas. Nanti didengerin lagi aja ya. Nah, lanjut. Mbak. Lanjut di soal pembahasan terakhir. Nanti ada mirip gini soalnya teman-teman ya. Jadi tolong perhatikan cara menjawabnya. Jadi nanti teman-teman sudah bisa menjawabnya. Perhatikan cara menjawabnya. Diketahui suku ketiga dan keenam. Nah, ini yang bisa nggak pakai rumus. Model-model begini yang kita cuman butuh mikir aja, nggak pakai rumus. Contoh, suku ketiga dan suku keenam. Berarti anggap aja ini urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan keempat, 5, 6 gitu. Ya ditanya apa? Jumlah 8 suku pertama. Berarti kita ngitungnya sampai 8. Teman-teman, kalau seandainya dapat soal yang di bawah 10 kayak 8 suku pertama, 9 suku pertama, itu sangat memungkinkan pakai logika, nggak usah pakai rumus. Gimana Kak Vera caranya? AB kan tadi UN sama dengan A plus N-1 kali B itu AB kan. Kita langsung masukin angka-angkanya aja. Oh, urutan ketiga berapa? Ini 8. Kita tulis 8. Oh, urutan ke-6-nya berapa? 17. Teman-teman perhatikan cara saya menjawab ya, nanti tolong ditirukan. Sekarang kita hitung nih, ini 8, ini 17. Ini lengkap berapa ya? 1, 2, 3. Artinya kita lengkap 3 ya, 3 langkah. 1, 2. Ini 2, tapi ini langkahnya yang kita itu langkahnya bukan angka di sini. Langkahnya ini 1, ini 2, ini 3. Nah, sekarang kita hitung selisihnya. 17 dikurangi 8 itu adalah 9. Ya kan? 9 ini kita breakdown ke 3 langkah ini. Berarti 3, 3, dan 3. Ya. Jadi 8 tambah 3, 11. Tambah 3, 14. Tambah 3, 17. Nah, kalau teman-teman mau ditambahkan ke kanan ini, ya udah masing-masing tambah 3. Jadi di sini 20, di sini 23. Sama, tambah 3, tambah 3. Ingat loh ya, kalau udah ngomongin aritmatika dia nggak akan berubah sama. Berbeda tadi kalau pas deret angka, dia bisa berubah-ubah gitu. Bisa di atasnya lagi. Kalau ngomongin deret aritmatika, dia pasti di layer 1 atau tingkat 1. Nggak mungkin tingkat 2. Dan bedanya pasti sama.
Nah, ini sama ketika dia ke kiri, teman-teman. Ketika ke kiri, dia juga dikurangi 3. Oh, 8 kurangi 3, 5. Kurangi 3, 2. Udah selesai. Teman-teman sudah dapat angkanya dan dihitung manual. Kenapa? Karena kalau pakai rumus, teman-teman harus ngapalin rumus lagi yang ini, teman-teman. Yang SN. Nah, yang ini. SN sama dengan N berdua. Nggak usah ya, kita nggak perlu. Kita tinggal menjumlahkan saja. Hasilnya juga sama. Bahkan bisa jadi ini lebih cepat dalam mengerjakan. Caranya gimana? Kan ini kita tambah ya teman-teman. Ini kan, sorry, ini kita tambah. Cara menambahnya pun ada tekniknya, ada strateginya. Teman-teman kalau misalkan dapat yang dari aritmatika ya atau soal cerita gini, biasanya dari angkanya itu lebih gampang. Dia nggak kecuali kalau dari angkanya susah, berarti dapat ininya gampang gitu. Dia nggak mungkin semuanya itu susah, semua nggak. Pasti ada komponen-komponen di mana tadi kayak 30% mudah, 50% sedang, dan 20% sulit ya. Nah, sekarang kita coba jumlahkan. Cara menjumlahkannya pun juga ada aturannya ya, teman-teman. Caranya adalah ketika dia angka 7 ini digabungkan dengan yang belakangnya 3. Oh, 17 tambah 23. Kenapa? Karena berarti dia bulat 40. 8 tambah 2. Oh, berarti dia 10. Gitu kan? Oh, 20 kita coret, 20 ya yang genap-genap. Nah, terus ini. 14 tambah 11. Oh, 25. Ya kan? Tambah 5. Jadi di sini. Oke, kita tinggal jumlah aja. 5 tambah 5, 10, nyimpen 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 1, 6. 8, 10. Oh, dia jumlahnya adalah 100. That's it. Ya udah gitu aja caranya. Daripada capek-capek, Kak Vera kalau pakai rumus gimana? Ya bisa sih kayak tadi. SN sama dengan, gitu kan. N per 2 kali, harus hafal sih, 2A plus N minus 1 kali B. Udah, sama hasilnya nanti. Gitu. N-nya tadi adalah 8, gitu kan. 8 per 2, 2 kali. Ya, oke. Ini jawabannya di sini ya. Kalau pakai rumus. N-nya tadi 8 per 2 kali 2A. A-nya berapa? A-nya adalah 2. Terus ditambah N-nya tadi 8 kurangi 1, 7 kali bravonya 3. Jadi sama dengan 4 kali 2 kali 2, 4. 4 tambah 4 tambah 21, 25 kan? Nah, hasilnya sama. Kalau teman-teman sebetulnya kalau teman-teman ada orang yang tipe dia lebih suka pakai rumus dan dia lebih cepat pakai rumus, go ahead. Tapi ini aku cara manual mengakomodir teman-teman yang kesulitan ngapalin rumus gitu. Karena nanti gini, kalau udah kan aku bilang ya tadi, kalau udah keluar barisan atau deret aritmatika, dia nggak akan keluar deret geometri. Atau dia mungkin keluar satu barisan aritmatika, satu deret aritmatika. Tapi kalau dua-duanya jarang gitu ya, bukan nggak mungkin jarang. Biasanya kalau udah dari Amerika dia matematika semua, kalau geometri geometri semua. So, do you have any question, guys? Kalau nggak ada, kita langsung ke latihan soal. Ada sekitar hanya 4 nomor ya, hanya 4 nomor. Silakan dikerjakan baik-baik. Dan caranya adalah seperti yang tadi kita bahas, cara menjawabnya. Oke? Siap. Bagi teman-teman yang belum terbiasa bagaimana manajemen waktu untuk mengerjakan soal, mana yang terlebih dulu dikerjakan, terutama ini yang saya highlight adalah Mbak Nuriskia ya, hati-hati Mbak meskipun nomor 1 benar gitu, tapi ternyata yang nomor 2, 3, 4 akhirnya ngasal gitu atau guessing, padahal nomor 2 itu lebih mudah Mbak daripada nomor 1. Kenapa? Nomor 2 itu sorry. Nomor 2 itu kan ini suku ke. Jadi pakai rumus UN aja. Kalau ini kan agak susah gitu. It's quite complicated gitu. Ini kan tadi Mbak Vera contohnya gampang. Tapi ini urutannya, ya sih, ini urutan ke-6 sama ke-10 gitu kan. Ini boleh pakai manual, boleh pakai rumus ya. Oke, U6 sama U10. Tadi kalau misalkan U sampai 10 nggak apalah kita hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gini ya. Jadi kita coba masukkan dulu nih. Oh, U6-nya dia 18. Ini kita tulis 18. U10-nya dia 30. Nah, teman-teman jangan lupa di sini ada berapa langkah untuk menuju 30. Kita coba hitung pelan-pelan. Ini 1, 2,
3, 4. Oh, ada 4, di mana dia selisihnya adalah 12. Dari mana 12? Ini Mas Irfan, kalau misalkan masih bingung, tolong didengarkan ya Mas Irfan. Jadi 12 ini dihitung dari 30 dikurangi 18 ya guys. 30 dikurangi 18 itu 12. 12 ini dibagi 4. Jadi masing-masing adalah 3 gitu ya. Jadi fix kita tahu bedanya itu adalah B sama dengan 3. Jadi di sini adalah 21, kemudian 24, dan kemudian 27. Gitu. Ingat ya, kalau misalkan kita mencari 16 suku pertama, berarti kita harus tahu A-nya berapa sih. Nggak apa, kita mundur aja ke 5 langkah gitu kan. 18 kurangi 3, 15. Ini kemudian dia 12, ini 9, ini 6, ini 3. Oh, A-nya adalah 3. Sebentar, saya harus nambah slide dulu. Satu slide, begitu. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman boleh juga, misalkan tadi, udah Bu Vera, aku ngurut aja 3 tambah 6 tadi 3, kemudian ditambah 6, ditambah 9 gitu kan, ditambah 12, ditambah 15, sampai dia urutan yang ditanyakan urut jumlah 16 ya, 16 ini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, 6, 7, 8. Nah, ini 8 juga nih. Di bawahnya adalah 27 contoh. 27 terus tambah 3, 30, 33, 36 gitu kan. Terus 39, 42, 45 dan 48. Sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ditambah semua. Tetapi saya sarankan tadi ya, teman-teman, kalau seandainya dia di atas 10, mohon pakai rumus aja. Ini adalah DER aritmatika. Saya mau tanya ke Mbak Nuriskia tadi. Mbak Nuriskia tadi ngitung manual begini atau pakai rumus, Mbak? Pakai rumus, Bu. Oke, pakai rumus ya, bener karena dia 10 lebih. Rumusnya gimana? Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Ya. Teman-teman sebetulnya gini, Bu Farah, kita harus ngapalin banget ya. Enggak juga sih, kalau teman-teman misalkan tiap hari ngerjain soal, nanti lama-lama juga hafal dengan sendirinya. Aku dulu pas belajar juga nggak hafal kok, teman-teman. Aku hafalnya pas jadi guru gitu ya. Nah, N-nya berapa? Tadi yang ditanya adalah N-nya di sini suku jumlah 16. Berarti N-nya diisi 16. S 16 sama dengan 16 bagi 2. Yang intinya kita ada di sini teman-teman. Kita tahu A-nya 3 dan B-nya 3 ya. A-nya sama-sama 3, B-nya 3. A-nya 2 kali, A-nya tadi 3. Nah, N-nya tadi 16 ya. 16 kurangi 1, kita langsung taruh 15 aja ya guys. 15 kali 3. Nah, kayak gini. Oh, 16 dibagi 2, 8. Kurung 2 kali 3, 6. Ditambah 15 kali 3, dia 45. Oh, sama dengan 8. 8 kali 51. Sama dengan dia 408. 50 kali 8, 400, 1 kali 8, 408. Masalahnya kadang orang keseliwer di sini. Ini 2 kali 3, tiba-tiba 5, padahal itu 2 tambah 3. Nah, berarti di sini 408. Monggo teman-teman, bagi siapa saja yang masih belum memahami atau masih kesulitan kira-kira ini pakai cara apa, yang mana rumusnya masih bingung, don't worry. Rumus nanti ditulis aja, nanti pas sambil ngerjain soal boleh lihat rumus. Silakan monggo yang ingin bertanya. Mungkin Mas Raka ya, Mas Raka tadi salah banyak. Mas Raka, do you have any question, Mas? Belum sih Bu, tadi emang nggak teliti aja liatin angka. Ini masih di jalan, Mas Raka. Oh, ini baru sampai Bu. Oh, baru sampai. Pas sampai, pas mau selesai ya, nggak apa-apa ya, Mas ya. Berarti Mas dalam perjalanan pulang ya kalau jam-jam segini. Iya Bu. Ya, nggak apa-apa. Tapi nanti gini ya, coba nanti diperhatikan recordingnya, sama nanti kan saya pasti akan ngasih soal-soal lagi ya, teman-teman. Don't worry, masih ada banyak soal yang itu buat latihan mandiri, nggak harus dibahas. Kalau dibahas semua nanti nggak selesai pelajaran materinya gitu. Kita langsung ke nomor 2. Teman-teman, saya izin ya kalau ini akan overtime, akan melebihi karena memang harus selesai untuk pembahasan biar nanti saya nggak punya utang gitu. Nah, ini justru gampang, teman-teman. Tapi tadi, saya ingatkan kembali ya, kalau lebih dari 10, jangan sekali-kali pakai manual, ya.
Kalau udah lewat seri 10 harus pakai rumus. Rumusnya gimana? Kalau barisan atau suku ke itu udah pasti pakai UN sama dengan A plus N-1 kali B. Udah pakai yang ini saja. A-nya berapa? Dan kalau misalkan teman-teman pakai ini, kan tinggal ini A-nya 4. Nah, B-nya tinggal 4 tambah 12, 8. Gitu ya. Jadi, UN atau U40 sama dengan A-nya 4. N-1 berarti 40 dikurangi 1. Jadi 39. B-nya berapa? Nah, ini sama jaraknya adalah 8. Berarti 8 seperti ini. Gitu ya. 4 ditambah, ingat ya, kalau kayak gini, anggap aja 40 guys. 40 kali 8, 32. 32 dikurangi 8 berarti 312. Sama dengan hasilnya adalah 316. Oke, kayak gini aja sebetulnya. Sebenarnya dapat ini tuh lebih gampang. Jadi Mbak Nuriskia tadi yang 1 dan 2 lebih gampang nomor 2 ya Mbak Nuriskiati ya. Tadi salah di A-nya, Bu. Tadi kan A-nya malah tulisnya 8, terus totalnya jadi 320, terus kebingungan kok nggak ada hasilnya gitu. Balik Terus ya. akhirnya lompat ke soal yang lain. Iya, harusnya kan A-nya 4. Kebalik. Kadang gitu guys, kita udah nemu nih, malah A-nya kita tulis 8, B-nya 4 bisa juga. Dan kadang-kadang itu ada jawabannya Mbak. Kalau ada jawabannya berarti udah fix. Kita ya menurut kita bener kok udah ada jawabannya kok, ternyata kitanya yang salah gitu ya. Oke. Baik guys, lanjut ya nomor 3. Ini tadi seperti yang cara saya, yaitu diketahui bahwa jumlah suku keempat dan suku ketujuh adalah 81. Ini jumlahnya ya, jumlah ya. Jumlah suku keempat dan suku ketujuh adalah 81. Ini bingung, kenapa kok dijumlah seperti ini sih? Nah, nanti kita akan saksikan bersama ya. Jika barisan tersebut memiliki beda 5. Suku pertama dari barisan tersebut adalah gitu ya. Oke, sekarang kita coba perhatikan. Ini Kak Vera kalau kayak gini kira-kira bisa nggak pakai urutan? Sayangnya nggak bisa. Kecuali kalau suku keempat berapa, suku ketujuh berapa, berarti persis seperti ini teman-teman. Nah, suku keempat berapa, suku ketujuh, nah kayak gini. Tapi kalau dia udah ujuk-ujuk gitu kan, tiba-tiba jumlah, nah berarti ini kita harus masukin rumus, mau nggak mau gitu kan. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah kayak gini. Sorry. Jadi suku keempat dan suku ketujuh. Oke. Sorry, ini kan jumlah. Jadi U4, suku keempat, ini bukan jumlah 4 suku pertama bukan ya, tapi jumlah suku keempat dan jumlah suku ketujuh. Nah, kayak gini. Jadi U4 itu kita pakai rumus saja, guys. U4 itu kalau di rumus adalah A plus 3B. 3B dari mana? Karena tiganya ini adalah N-1. N-nya 4 dikurangi 1. Kemudian U7 itu adalah A plus 6B. Artinya apa, guys? Perhatikan baik-baik ya. Jadi intinya adalah angka di sini itu selalu angka lebih kecil 1 daripada U di sini. Jadi kalau ini 4, ini pasti 3. Kalau ininya 7, pasti ini 6. Nah, ini kan dia dibilangnya jumlah kan? Jumlah U4 ditambah U7 sama dengan 81. Nah, kayak gini. Berarti teman-teman harus jumlahkan. A tambah A, 2A. Gitu. Ditambah 3B tambah 6B, 9B. Nah, kayak gini guys. Ini satu-satunya cara. Tapi don't worry, kalau seandainya teman-teman dapat soal ini pun, ini kan saya sudah antisipasi ya. Ini berarti dapat level soal yang sulit. Gitu. Jadi biasanya akan dibalancekan dengan soal lain yang dia cenderung lebih mudah. Kayak gini. Nah, B-nya dia udah dikasih tahu. Nggak mungkin semuanya nggak dikasih tahu. Pasti salah satu dikasih tahu, entah itu A-nya kah atau Bravo-nya. Sehingga kita masukin, 2A ditambah 9 kali 5 ya, 45. Karena ini B-nya adalah 5. Sama dengan 81. Baru nih teman-teman di sini. 2A sama dengan 81 dikurangi 45. 2A berapa? 2A sama dengan 36. A-nya adalah 18. Nah, kadang kita itu sampai 236 kita buru-buru cari 36. Padahal itu 2A. A-nya dibagi 2 sehingga 18.
caranya kayak gini ya. Tapi orang jarang, ya ada pernah yang dapat kayak gini, berarti dia levelnya sulit. Kalau aku justru kemarin tuh dapatnya seperti ini, yang ini persis. Cuman bedanya adalah aku lupa ya, kayaknya aku bisa pakai manual, kayaknya jumlah 10 suku pertama kah atau jumlah 12 suku pertama enggak terlalu susah-susah. Ini ada juga yang sampingku apa ya? Dia suku ke 50 sekian atau ke 90 sekian tuh ada juga ya. Jadi kita harus antisipasi guys, antisipasi pakai rumus dan antisipasi pakai logika berpikir aja. Jadi yang nomor 3 hasilnya adalah 18. Di sini tadi masih banyak yang salah. Kayaknya Mas Nurma tadi salah yang nomor 3 kan ya? Iya, Dan Bu. ya, terus siapa lagi tadi yang salah yang bagian ini? Mbak Safa salah yang mana Mbak Safa? Oh salah nomor 1 ya tadi ya Mbak Safa. Iya, Mbak nomor 1, Mbak. Mbak Mira bener, Mbak Asti bener semua. Mas Raka tadi ya masih banyak yang salah ya Mas. Ini salah berapa Mas Raka? Yang itu salah, Bu. Ini salah ya. Oke gitu ya. Jadi caranya kita langsung ke last question seperti ini, suku ke N ya. Kadang gitu. Jadi ternyata kok yang ditanya malah aneh-aneh ya. Di sini tiba-tiba dia ngomongnya, nah ini baru ya jumlah 5 suku pertama. Berarti kan ini S5 gitu ya. Oh S5-nya 35. Terus jumlah 4 suku pertama. Oh S4-nya dia adalah 24 ya. Yang ditanya adalah U15 atau urutan ke-15. Gimana sih Kak? Oke, nah kalau kayak ini aku bisa kasih antisipasi. Cuman ini lebih cepat ya daripada pakai rumus. Nah, ini pakai logika berpikir. Teman-teman jangan khawatir ketika di saat kapan kita pakai rumus dan di saat kapan kita pakai logika, itu sebetulnya semakin teman-teman banyak latihan soal untuk TIU, nanti udah hafal sendirinya. Oh ini nanti pakai rumus, oh ini nggak usah, nggak perlu gitu. Seberapa banyak? Ya tergantung. Orang yang sudah latihan ratusan soal dengan ribuan soal, pasti dia akan jauh lebih mudah ketika dia sudah ribuan soal dibandingkan tadi ratusan soal. Apalagi kalau cuma puluhan soal, berarti masih belum gitu. Kalau udah ratusan soal, saya yakin kok satu buat ratusan soal itu udah hafal di luar kepala. Oke. Yang ini, secara logika sepertinya guys, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dulu ya. Oke. Jumlah 5 suku pertama, nah ini kan 35. Kalau dijumlah gitu kan, dijumlah. Nah, posisi di sini itu 35 loh. Ya kan? Tapi kalau di posisi sini itu 24. Artinya apa? Berarti artinya ini tuh 11, guys. Ya. Karena nanti 24 tambah 11 itu 35. Ini sekarang saya ngajarin cara, katakan ini cara bego lah ya, cara bego. Cara begonya itu kita nggak pakai rumus gitu. Kita nyoba aja trial, dan trialnya juga nggak terlalu banyak. Kalau soal-soal model gini dia nggak akan mungkin kita tuh 3 kali 4 kali trial, enggak. Kita paling 2 kali trial. Maksimal itu 3 udah. 1 itu jarang. Kalau aku tadi nyobanya langsung cobaan pertama langsung dapat gitu ya. Cara nyobanya gimana Kak Vera? Caranya gini. Ketika ini 11 ingat ya tadi. Ketika kita ngomong barisan aritmatika itu pasti bedanya tuh sama persis, nggak mungkin beda. Beda kalau data di deret angka kan yang beda-beda. Kalau ini kan pasti sama. Berarti kita bisa nyoba selisihnya 1. Artinya dia nggak akan pernah mungkin angkanya sama. Pasti ada bedanya. Contoh, misalkan aku ngarangnya ini 10, ini 9, ini 8, ini 7. Ini kan juga barisan aritmatika dong. Tetapi coba kita lihat. Kita 11 tambah 10, 21, 30. Ini nggak mungkin. Ini 45. Berarti bukan. Jadi caranya adalah nyobain angka satu-satu yang selisihnya sama. Gitu. Oh, percobaan 1 gagal karena dia selisihnya hanya 1. Kita coba lagi aja. Oh, selisihnya 2. Kita coba ya. Ini 9, ini 7, ini 5, ini 3. Nah, sekarang kita hitung. 11 tambah 9, 20, tambah 7, 27, tambah 5, 32, tambah 3, 35. Dan selesai. Clear. Cuman kayak gitu aja, guys. Cara cepatnya. Ini sering banget mungkin dimunculkan. Which is kalian harus SN sama dengan N per 2 kali 2A plus min. Enggak, kita nggak perlu pakai itu. We don't need that. Asalkan tadi, angkanya nggak susah-susah. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, berarti kita udah langsung kayak ketemu, oh berarti dia gitu kan, A-nya 3 gitu.
B-nya berapa? Oh, ini B-nya 2, selisihnya 2, ya kan? Nah, kalau kayak gini kita gampang. Oh, suku UN ke-15. Ya enggak? Nah, UN ke-15 berapa? Nah, saya tambah 1 slide lagi. Sorry. Kita tinggal masukin aja ke samping gitu. Oh, yang ditanya U15. U15 masih pakai rumus tadi. A plus N-1 kali B. A-nya berapa? Nah, kita lihat tadi. Patokannya ini kan. A-nya 3, B-nya 2. Gitu. Jadi A-nya 3, B-nya 2. N-nya tadi 15, min 1, B-nya 2. Sama dengan 3 ditambah 14 kali 2. 3 ditambah 28. Sama dengan 31. Udah selesai. Nggak perlu mikir-mikir yang tadi SN sama dengan enggak, we don't need that. Ini yang tadi aku pakai cara tadi. Istilahnya kata cara bego lah. Dan pasti dia nggak akan mungkin jauh-jauh. Pasti kalau nggak selisih 1, 2, 3. Hampir nggak pernah sih kalau udah kayak gitu selisihnya 5 itu jarang. Apalagi tadi soal Q itu diperhitungkan sama si pembuat soal ini untuk masuk akal bisa dikerjakan semuanya dengan benar. Berbeda dengan TPA loh ya, berbeda dengan SIMAKUI S2 S3 loh ya. Ini bener-bener makanya nggak sedikit kok, nggak sedikit itu berarti banyak loh yang menurut aku itu salah satunya tuh 0 karena emang dia well prepared, emang dia udah bisa every single number, every single chapter dia itu bisa semua. Ya karena aku pasti ngasih varian soalnya itu bermacam-macam. Oke, sampai sini adakah yang ditanyakan guys? Tadi mungkin yang Mbak Asti ya, Mbak Asti cap-cip tapi justru salah benar. Apakah tadi yang nomor 4 ini Mbak Asti pakai cara apa Mbak Asti? Belum nemu sih Bu, bingung tadi caranya. Masih agak bingung. Tapi kalau ini paham Mbak? Kak, udah paham Bu, udah paham. Jadi pakai caranya nggak harus rumus ya Mbak. Saya mau tanya ke Mbak Safa, yang Mbak Safa nomor ini benar. Mbak Safa tadi pakai cara apa ya Mbak? Halo Mbak Ya, Safa, ya pakai halo Mbak. kan Mbak Safa bener nih. Keren dong. Apa Tadi kebetulan? saya nyari SN-nya dulu. Berarti pakai rumus ya Mbak. Tapi lama nggak Iya, Mbak? Kekejar ya? iya. Soalnya tadi yang nomor 1 langsung saya skip Mbak. Jadi Oh saya ya, ngerjain yang ya, ya. iya dari bawah. Tuh. Jadi sebenarnya pakai SN pun masih bisa ya Mbak ya. Oke teman-teman guys, jadi is okay ya kalau pakai rumus pun jika itu memang nyaman nggak apa-apa. Tapi ini adalah sekedar penawaran dari saya, my offering gitu. Kalau teman-teman mau pakai cara saya monggo, tapi kalau masih konsisten dengan pakai rumus silakan aja. Cuman once rumusnya lupa atau nggak inget atau ketukar, nah itu fatal gitu. Gimana Mas Turma? Mas Turma yang ini bener nggak Mas? Salah, Bu. Salah, oke. Saya mau tanya ke Mas Faiz. Mas Faiz bener nggak ya nomor ini, Mas? Halo, Mas Faiz. Masih di sini? Mas Irfan, gimana Mas Irfan? Bisa dipahami ya, Mas? Insya Allah. Insya Allah paham, Mbak. Oh, itu suara siapa itu? Ya Lagi udah. ada kawan, Mbak. Oh, Mampir, main. oke, Mas Raka aman ya, Mas? Semuanya aman? Oke, baik untuk itu mungkin saya akhiri saja.